sing niki Dam Dung Watu ngoten nggih. Nek sing cara riyen dinas kedunge niku pundi, Pak? Oh nggih mriki niki nggih. Kedung Watu ngoten nggih. Oh nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh channel saya Purbo Sasongko. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Saya kali ini ada di Desa Bancangan, Kecamatan Sampit, Kabupaten Ponorogo. Tempat ini namanya Dam Dung Watu atau dari kata kedung watu. Karena memang banyak batunya ya. Nah, kenapa saya tertarik untuk datang ke tempat ini? Karena saya pernah mendapat sebuah keterangan dari Kanjeng Pangeran Haryo Wijoyo Diningrat ya, atau Gusti Hernowo, ketika beliau berkunjung bersama kerabat keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat di Masjid Tegal Sari dan Dalam Ageng Tegal Sari. Beliau menyebut bahwa Dunglo atau Dung Watu itu menjadi tempat kungkum atau tirakat salah satu pujangga terbesar di tanah Jawa, yakni Raden Ngabei Ronggo Warsito. Ikuti penelusuran saya. Salam. Mesti itu yang Sanggar Ronggo Warsito ini. Bagus Burhan. Nggih. Karena ramane Bagus Burhan dengan Bagasan Besari Sepuh. Nggih. Itu sana. Oh, Nang Guanding nakal. Tapi akhirnya topo nang Kedunglo itu terus nanti jadi pinter. Oh. Bisa mewakili sini itu luar biasa. Iya. Jadi orang yang soleh, mukmin dan maksum Iya. dan mafhum Nggih. dalam hal nasab kubroiyah dari Quran dan akhlak Nabi, itu mazhab yang paling tua. Makanya kita dibilang sebagai keluarga azwaja alus sunnah wal jamaah. Aku menjalankan sunatullah wa sunnah rasul dalam amaliyah muamalah ibadah. Raden Ngabei Ronggo Warsito. Iya, siapa yang tak kenal dengan sosok yang di masa kecilnya bernama Bagus Burhan tersebut. Beliau adalah sosok pujangga terkemuka, bahkan bisa dibilang pujangga terbesar di tanah Jawa pada masanya. Raden Ngabei Ronggo Warsito lahir pada pukul 12 siang hari Senin Legi 10 Dzulqa'dah tahun B 1728 Wuku Sungsang, atau juga bertepatan dengan tanggal 16 Maret 1802 Masehi. Bagus Burhan pada usia 12 tahun, yakni pada tahun 1740 Jawa atau 1813 Masehi, kemudian diantarkan oleh Mas Ngabei Ronggo Warsito II dan Mas Ngabei Adiwijoyo, juga Ki Tanujoyo, untuk berguru kepada Kiai Imam Hasan Besari atau yang lebih dikenal dengan nama Kiai Kasan Besari di Pondok Pesantren Tegal Sari, Ponorogo, Jawa Timur. Di pesantren Tegal Sari, mula-mula Bagus Burhan terkenal sebagai santri nyeleneh, tampak bodoh dan kelakuannya kurang baik, suka berjudi dan juga ngadu ayam. Nasihat dari Kiai Kasan Besari pun seringkali diabaikan. Hal itu membuat sang Kiai Tegal Sari tersebut menjadi marah karenanya.
Karena hal itu, Bagus Burhan beserta Ki Tanujoyo kemudian minggat dari Pondok Pesantren Tegalsari. Akan tetapi beberapa waktu kemudian, Kiai Hasan Besari mendapatkan wangsit bahwa daerahnya akan tertimpa paceklik dan pagebluk. Paceklik dan pagebluk akan berakhir apabila Bagus Burhan kembali ke Tegalsari. Karena hal itu, Kiai Hasan Besari kemudian memerintahkan abdinya Kromolyo untuk mencari Bagus Burhan agar kembali ke Tegalsari. Akan tetapi, dalam masa berguru yang kedua ini, Bagus Burhan belum bisa mengubah perilaku buruknya. Sehingga Ki Tanujoyo mendapat marah dari Kiai Hasan Besari. Sang pengasuh itu kemudian menasihati Bagus Burhan bahwa sebagai keturunan ksatria, hendaknya ia menjalankan laku prihatin alias tirakat. Karena itu setiap malam ditemani oleh Ki Tanujoyo, Bagus Burhan pergi ke kedung sungai yang pada waktu itu disebut sebagai Kedung Lo. Kedung Lo itu sekarang kita kenal sebagai Dong Watu atau Kedung Watu. Tempat ini berada di Desa Bancangan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo, kurang lebih 5 km dari pesantren Tegalsari. Di tempat ini, Bagus Burhan melintangkan bambu di atas permukaan gedung dan duduk di atasnya. Bila mengantuk, tentu saja Bagus Burhan jatuh ke air dan kemudian segera berenang untuk kembali ke tempat semula. Sampai akhirnya Bagus Burhan dapat tertidur sambil duduk di atas bambu. Ini dia jalankan selama 40 malam. Sambil setiap hari ia hanya menyantap sebiji pisang saja. Konon pada hari terakhir tirakatnya di Kedung Lo atau Dong Watu tersebut, Bagus Burhan merasa didatangi eyang buyutnya, yaitu Raden Ngabai Yosodipuro I, yang kemudian masuk ke dalam telinganya. Sementara itu Ki Tanujoyo antara sadar dan tidak mendengar suara gemuruh seperti membelah bumi. Kemudian muncul cahaya seperti bulan, yang mana oleh orang Jawa dikenal sebagai wahyu atau bulung, yang masuk ke dalam kendil tempat menanak nasi. Cahaya tersebut berubah menjadi ikan yang besar dan dalam keadaan sudah dimasak. Ki Tanujoyo menyarankan Bagus Burhan menyantap habis ikan yang datang tersaji secara ajaib tersebut. Sejak saat itu, dikisahkan perangai Bagus Burhan berubah total. Ia menjadi santri yang rajin dan pandai tentu saja. Dalam hal membaca Al-Quran, suaranya terdengar merdu dengan cengkok gaya Buminatan. Kiai Hasan Besari pun heran bukan kepalang atas perubahan yang drastis pada Bagus Burhan. Beliau berkenan menurunkan seluruh ilmunya pada Bagus Burhan, yang menjadi murid terpandai dan terpercaya di pesantren Tegalsari. Sebab itu, Kiai Hasan Besari memberinya gelar Mas Ilham. Kedung Lo atau yang kemudian kita kenal sebagai Dong Watu di Desa Bancangan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo ini saat ini kondisinya memang memprihatinkan. Dalam arti kata, tak nampak lagi istilah sebuah gedung karena kondisinya memang sudah sama sekali tak berair. Apalagi saat ini adalah musim kemarau. Hanya saat musim hujan datang, Dong Lo atau Kedung Watu ini terisi air. Dan sungguh tak nampak sama sekali bahwa di tempat ini dahulunya pernah bertapa, pernah bertirakat salah satu pujangga terbesar di tanah Jawa, yakni Raden Ngabehi Ronggo Warsito. Ini kunjungan kita ke Kedung Watu, seperti yang sudah saya ceritakan di bagian narasi ya, juga di opening tadi. Cuma sayang sekali sungai ini Sungai Bancangan. Nek niki namanya aslinya sungai nopo Pak? Kali nopo Pak niki? Kali nopo? Sono. Oh nggih, ternyata namanya Kali Sono. Ada Dong Watu atau Kedung Watu di sini. Cuma sayang sekali lagi ini karena ini juga sudah bulan 9, puncak musim kemarau, jadi sama sekali tidak ada air.
sekian tahun yang lalu atau sekian puluh tahun yang lalu sungai-sungai di Ponorogo itu sebenarnya kalau kemarau juga masih ada air. Cuma karena memang hutannya sudah kebanyakan gundul ya, jadi beginilah. Makanya mari bergerak untuk selamatkan sumber, selamatkan air dengan menanam pohon, bibit pohon saat musim hujan datang. Matur nuwun, semoga penelusuran ini menambah pengetahuan kita semuanya. Terima kasih sudah mengikuti video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.